America is also going bankrupt extremely quickly. And everyone seems to be sort of whistling past the graveyard on this one. You know, the Defense Department budget is a very big budget, okay? It's $1 trillion a year, DoD, Intel, it's $1 trillion. And interest payments on the national debt just exceeded the Defense Department budget. They're over $1 trillion a year, just in interest, and rising. We're adding $1 trillion to our debt, which our kids and grandkids are gonna have. Pertengkaran antara Donald Trump dan Marx pada bulan Mei kemarin. Marx sempat mengutarakan akan membuat partai baru dan ide ini tercetus lagi oleh Elon Musk untuk membuat partai baru yang akan condong ke masyarakat sehingga masyarakat Amerika Serikat akan benar-benar memiliki suara. Saatnya untuk partai politik baru yang benar-benar peduli dengan rakyat. Dalam postingan lainnya, ia mengatakan bahwa jika RUU tersebut benar-benar disahkan, Amerika Party akan dibuat keesokan harinya untuk menyediakan alternatif bagi partai tunggal Demokrat Republik sehingga rakyat benar-benar memiliki suara. Hal tersebut diutarakan Marx di akun sosial miliknya di X di saat Parlemen Amerika Serikat tengah melaksanakan rapat terkait RUU besar yang digadang-gadang oleh Trump sebagai One Big Beautiful Bill. Bukan Donald Trump kalau dia tidak menyerang balik apa yang dilakukan Elon Musk di X. Selang beberapa waktu atas tweetan Elon Musk di X, Donald Trump memposting di akun sosial miliknya. Elon mungkin mendapatkan lebih banyak subsidi daripada manusia manapun dalam sejarah sejauh ini, tulis Trump. Seperti yang kita ketahui bersama, Elon Musk yang bisnisnya meliputi perusahaan roket dan kontraktor pemerintah SpaceX ternyata memiliki kontrak federal senilai sekitar $22 miliar. Selain itu, Trump juga mencoba mengancam akan mendeportasi Elon Musk kembali ke Afrika Selatan. Dan tanpa subsidi, Elon mungkin harus menutup usahanya dan kembali ke Afrika Selatan, tulis Trump di X. Selain itu, Trump juga mengatakan akan melakukan pemeriksaan terhadap Elon Musk, serta mengancam akan menggunakan Departemen Aviasi Pemerintah atau DOGI yang didirikan oleh Musk untuk mencabut subsidi dari perusahaan-perusahaan miliarder tersebut. I think we'll have to take a look. We might have to put Doge on Elon. You know what Doge is? Doge is the monster that might have to go back and eat Elon. Wouldn't that be terrible? He gets a lot of subsidies, Peter. But Elon's right. Doge adalah monster yang mungkin harus kembali dan memakan Elon, kata Trump saat ia melakukan perjalanan ke Florida. Selain Elon Musk, Senator Arizona Mark Kelly juga mengatakan itu adalah undang-undang terburuk dan jika itu disahkan menjadi undang-undang maka itu akan menjadi hadiah politik bagi Demokrat. Berdasarkan laporan dari Al Jazeera, Alan Fisher mengatakan bahwa dukungan politik telah menurun seiring munculnya gambaran yang jauh lebih jelas tentang RUU tersebut. Semakin lama hal ini dibicarakan dan semakin banyak rincian yang diketahui oleh publik, maka semakin sedikit warga Amerika yang mendukungnya, kata Fisher. Secara keseluruhan, undang-undang dalam bentuknya saat ini akan menjadikan pemotongan pajak penghasilan pribadi dan bisnis yang dilakukan oleh Trump tahun 2017 secara permanen yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Undang-undang itu juga akan memberikan keringanan pajak baru untuk pendapatan yang diperoleh melalui tip dan lembur, sebuah janji kebijakan yang dibuat Trump selama kampanyenya tahun 2024. Pada saat yang sama, RUU tersebut akan menyediakan puluhan miliar dolar untuk tindakan keras Trump terhadap imigrasi, yaitu senilai $350 miliar, termasuk pendanaan untuk memperluas penghalangan
dan meningkatkan teknologi di sepanjang perbatasan selatan. RUU tersebut juga akan membayar lebih banyak agen imigrasi dan membangun kapasitas pemerintah untuk menahan dan mendeportasi orang dengan cepat. Selain pemotongan pajak kendaraan listrik, RUU tersebut juga mencabut beberapa insentif mantan Presiden Joe Biden untuk energi angin dan matahari. Hal ini yang dikhawatirkan dapat menghancurkan industri angin dan surya di Amerika Serikat. Gedung Putih menegaskan bahwa RUU tersebut sebenarnya mengurangi beban utang pada generasi mendatang dengan mengeklaim bahwa RUU tersebut akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi real yang kuat dan memulihkan kewarasan fiskal di Amerika. Namun, perkiraan baru dari Kantor Anggaran Kongres Non-Partisan yang dirilis pada hari Minggu menunjukkan bahwa versi Senat dari RUU tersebut akan menambah hampir 3,3 triliun dolar pada defisit selama 1 dekade. Dan hutang negara Amerika Serikat saat ini mencapai 36,2 triliun dolar. Sementara itu, analis non-partisan mengatakan peningkatan utang berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan biaya pinjaman, dan menggusur pengeluaran pemerintahan lainnya di tahun-tahun mendatang. Akibat dari hal tersebut, petisi untuk menciptakan partai baru oleh Elon Musk menjadi 42%. Akankah Elon Musk benar-benar membentuk partai baru? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like and share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu berita terupdate baik dalam dan luar negeri. Terima kasih.